Puisi adalah jendela jiwa, tempat di mana kata-kata menari dalam rima dan irama. Setiap baitnya adalah ungkapan perasaan yang mendalam, menciptakan gambaran hidup yang tak terucapkan. Dalam puisi, kita menemukan keindahan dalam kesederhanaan, saat setiap baris menyentuh hati dan menggugah emosi. Melalui pilihan kata yang tepat, pengarang mengajak kita merasakan cinta, kesedihan, atau harapan. Puisi bukan sekadar tulisan, ia adalah pengalaman yang menghubungkan kita dengan dunia dan diri kita sendiri. Mari kita resapi setiap kata, karena di sanalah keajaiban puisi tersembunyi. Puisi itu seperti lukisan kata-kata. Pertama, ia ditulis dalam baris yang berjajar, membentuk bait-bait yang indah. Setiap bait adalah kelompok yang menyimpan makna. Kedua, diksi dalam puisi sangat penting. Kata-kata dipilih dengan cermat, kiasan yang padat dan rima yang harmonis. Ketiga, majas mendominasi, memberi warna dan kedalaman pada setiap ungkapan. Terakhir, latar, alur, dan tokoh tidak terlalu ditonjolkan, karena puisi lebih menekankan perasaan dan imajinasi. Dengan semua elemen ini, puisi mengajak kita merasakan keindahan dalam kesederhanaan. Puisi itu memiliki unsur-unsur yang saling melengkapi. Pertama, kata-kata menjadi unsur utama, membentuk kesatuan dan keindahan makna. Lalu, ada larik atau baris, yang merupakan paduan kata-kata dalam kalimat berbentuk baris. Dalam puisi, kalimat bisa sesederhana satu kata atau sekompleks kalimat lengkap. Bait, kumpulan larik yang harmonis, menyimpan makna mendalam. Rima memperindah puisi dengan bunyi yang berulang, bisa teratur atau bebas. Irama menambah nuansa dengan pergantian tinggi rendah suara. Semua ini mengarah pada makna dan isi, informasi yang ingin disampaikan. Terakhir, amanat, pesan penulis yang tersirat, mengajak kita merenung lebih dalam. Puisi itu seperti lukisan kata. Ada dua jenis yang menarik, puisi lama dan puisi baru. Puisi lama, misalnya, memiliki aturan ketat. Pantun, dengan 4 larik, 2 larik pertama sebagai sampiran dan 2 larik terakhir sebagai isi, rima ABAB, gurindam, lebih singkat, hanya 2 larik dengan rima A. Sementara puisi baru, lebih bebas. Tak terikat oleh pola rima atau jumlah larik, namun tetap kaya irama dan makna. Keduanya punya keindahan tersendiri, menciptakan pengalaman yang mendalam bagi pembacanya. Mari kita nikmati keajaiban puisi. Puisi adalah seni yang memikat, mengandung makna tersembunyi dan imajinasi yang mendalam. Dalam setiap bait, kita menemukan bahasa yang singkat, padat, dan penuh makna. Gaya bahasa, atau majas, memperkaya puisi, menciptakan keindahan yang tak terduga. Rima yang harmonis menambah efek musikal, membuat setiap kata mudah diingat. Pilihan kata yang tepat, atau diksi, sangat penting. Ia menciptakan keindahan dan kekaguman. Terkadang, puisi juga menggunakan kata-kata lugas, tergantung tema yang diangkat. Setiap puisi adalah perjalanan, mengajak kita merasakan dan merenungkan. Dalam dunia puisi, majas atau gaya bahasa memiliki peran yang sangat penting. Mari kita mulai dengan personifikasi, di mana benda mati seakan-akan berperilaku seperti manusia. Contohnya, pucuk-pucuk teh yang menggeliat. Lalu ada metafora, yang memberikan sifat baru pada benda, seperti batang usiaku sudah tinggi. Pengulangan atau repetisi juga menarik, seperti dalam ungkapan, tak perlu sedu sedan itu. Hiperbola, dengan pernyataan berlebihan, bisa kita lihat dalam pekik merdeka berkumandang di angkasa. Sebaliknya, litotes merendahkan keadaan, contohnya, aku bukanlah manusia yang berada. Terakhir, ironi menyindir dengan makna bertentangan, seperti, bagus benar kelakuanmu, adikmu sendiri kau sakiti. Dengan memahami majas ini, kita bisa lebih menghargai keindahan puisi dan terhanyut dalam maknanya. Puisi itu seperti jendela ke dalam jiwa. Ada 2 jenis makna yang perlu kita pahami. Pertama, makna lugas. Ini adalah makna yang jelas, apa adanya. Misalnya,
Saat puisi menggambarkan pemandangan alam, kita bisa langsung membayangkan keindahan itu. Kedua, ada makna kias. Ini lebih dalam dan simbolis. Makna ini mengajak kita untuk berimajinasi, seperti saat penyair menggunakan metafora untuk menggambarkan perasaan. Dengan memahami kedua makna ini, kita bisa lebih menghargai keindahan puisi dan pesan yang ingin disampaikan. Puisi bukan hanya kata-kata, tapi juga pengalaman yang menggugah. Menulis puisi itu seperti merangkai perasaan menjadi kata-kata. Pertama, aku mulai dengan menentukan topik utama dan judul yang menarik. Setelah itu, aku mencari kata kunci yang tepat yang bisa menggambarkan emosi yang ingin kutuangkan. Setiap bait harus memiliki ide pokok yang jelas, jadi aku pikirkan dengan matang. Saat menuangkan ide-ide itu, aku memperhatikan gaya bahasa, diksi, dan rima agar puisi terasa harmonis. Terakhir, aku berusaha mengembangkan puisi seindah mungkin, karena setiap kata adalah cermin dari jiwa. Dengan langkah-langkah ini, puisi yang kutulis bisa menyentuh hati siapapun yang membacanya. Menulis puisi itu seperti melukis dengan kata-kata. Pertama, bahasa yang kita pilih harus ringkas dan padat, tapi tetap indah. Setiap kata harus memiliki bunyi yang merdu, sehingga saat dibaca, terasa seperti melodi. Selain itu, makna dari kata-kata itu harus kaya, bisa menimbulkan berbagai interpretasi sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Dan yang terpenting, puisi harus mengandung imajinasi yang mendalam tentang topik yang kita angkat. Dengan begitu, pembaca bisa merasakan dan membayangkan apa yang kita rasakan. Puisi adalah jendela ke dalam jiwa kita. Membaca puisi tanpa teks itu seperti menari dengan kata-kata. Setiap bait adalah langkah, dan setiap nada lagu adalah irama yang menggerakkan tubuh kita. Saat kita menyampaikan puisi, ekspresi wajah dan gerakan tubuh harus selaras dengan makna yang ingin disampaikan. Misalnya, saat menggambarkan kesedihan, tatapan kita bisa lembut, dan gerakan tangan bisa menggambarkan ketidakberdayaan. Dengan begitu, penonton tidak hanya mendengar, tetapi juga merasakan. Ini adalah seni yang mengajak kita untuk terhubung lebih dalam dengan emosi dan makna puisi. Mari kita hidupkan setiap kata dengan jiwa dan semangat. Ketika mendeklamasikan puisi, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, ekspresi wajah sangat krusial. Raut wajah kita harus mencerminkan perasaan yang terkandung dalam puisi. Selanjutnya, lafal harus jelas. Setiap kata yang kita ucapkan harus mudah dipahami agar makna puisi tersampaikan dengan baik. Intonasi juga tak kalah penting, tinggi rendahnya nada bisa memberikan penekanan pada kata-kata tertentu, membuat pendengar lebih terhubung. Irama suara, baik panjang pendek maupun keras lembut, juga berperan dalam menciptakan suasana. Terakhir, gerak tubuh kita dapat melengkapi ekspresi wajah, menambah kedalaman pada penghayatan puisi. Semua elemen ini bersatu untuk menghadirkan pengalaman mendalam bagi pendengar. Mendeklamasikan puisi itu seperti menyampaikan perasaan terdalam kita. Pertama, pahami isi puisi dengan seksama. Apa yang ingin disampaikan penulis? Selanjutnya, tentukan nuansa pembacaan. Apakah puisi ini gembira atau sedih? Ini penting untuk mengatur intonasi suara kita. Lalu, jangan lupa berlatih mengucapkan kata-kata sulit. Ini akan membantu kita lebih percaya diri saat tampil. Terakhir, gabungkan puisi dengan ekspresi wajah, gerak tubuh, dan mungkin lagu pengiring. Semua elemen ini akan membuat pembacaan puisi kita lebih hidup dan mengesankan. Selamat berlatih!